laporan ya. Ya. Nah, mungkin tanggapan dari Satgas Citarum dan ketegasan dari Satgas Citarum sendiri seperti apa sih, Komandan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengevaluasi progres atau kinerja dari Pertamina dalam mengatasi kebocoran yang terjadi di Grapito Fuel Terminal Bandung Group PT Pertamina Persero yang terjadi di hari Minggu. Kalau laporannya 19.45 di tanggal 12 hari Minggu bulan April 2020. Kami sudah melakukan pengecekan dan ternyata betul itu terjadi di ruang Grapito ada kebocoran pipa BBM solar yang mencemari Sungai Cinambo. Ya. Alhamdulillah pihak Pertamina sudah melakukan upaya-upaya untuk mengeliminir, dan saat itu juga hari Senin jam 8.30 pusat kebocoran sudah diatasi ya dengan sigap, dengan cepat gitu. Namun karena kemungkinannya kebocoran itu berjalan agak lama sehingga ada resapan-resapan solar di areal itu di dalam tanah dan mengalir ke Sungai Cilameta, mengalir kemudian ke Sungai Cinambo. Nah, itu pihak Pertamina sudah melakukan secara SOP melalui kegiatan penyemprotan dispersan untuk mengurai solar dengan air sehingga tidak mengalir ke aliran air Sungai Cinambo. Juga melakukan vakum penyedotan di beberapa titik, baik di sawah-sawah yang terdampak maupun di sepanjang aliran sungai. Kemudian tindakan yang ketiga saya lihat kemarin itu membuat sumur-sumur resapan untuk mengendalikan dan mengisolir rembesan solar yang terjadi di daerah itu agar tidak turun ke sungai. Jadi lubang-lubang resapan itu lebih dalam dari permukaan sungai dengan harapan solar akan mengalir ke situ dan dilakukan penyedotan. Itu sudah dilakukan. Kondisi hari ini, laporan dari Dansub 9 dengan Dansub 11 berangsur-angsur, ya. Sungai Cilameta, Sungai Cisaranten, dan Sungai Cinambo sudah baik perkembangannya. Walaupun ada aliran solar itu bayang-bayang saja, sangat tipis, kecil gitu ya. Berarti upaya yang sudah dilakukan sudah sangat maksimal. Namun demikian, ini adalah suatu kesalahan, ya. Kesalahan, setiap kesalahan mesti harus ada sanksi, harus ada teguran, harus ada ya semacam sanksi sosial yang diberikan oleh Dansektor 22. Jadi Dansektor 22 kepada pihak PT Pertamina atas kelalaian tersebut tetap diberikan sanksi sosial berupa yang pertama teguran secara tertulis, ya. Yang kedua, pihak Pertamina wajib melakukan pembersihan sungai, ya, baik dari solar yang mengalir, kemudian dari sampah, dari sedimentasi itu tidak saya batasi waktunya, tapi minimal dilaksanakan selama 3 hari. Berarti kalau 3 hari belum selesai, lanjut mungkin bisa sampai 1 minggu untuk mengatasi permasalahan pencemaran tersebut sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Yang ketiga, menebar kembali ikan, ya. Karena tahun 2018, tahun 2019 saya sudah menebar ikan di situ dengan Pak Wali Kota, ya. Dan terakhir 2 minggu yang lalu saya melihat kondisinya ya ikan sudah pada hidup, ya. Sekarang kondisinya ya ikan sudah hilang lagi, bahkan ada habitat di sana, Kampung Belekop, banyak kuntul-kuntul di sana juga, burung banyak pada mati. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya dan menjadi tanggung jawab moral dan moral bagi PT Pertamina Persero. Kemudian yang keempat, ya, sanksi yang diberikan dari sektor 22, ya, mengajak untuk nanam pohon di Bandung Utara, ya.
Jumlahnya nanti kita akan komunikasikan selanjutnya, dan semua progres atau semua pelaksanaan dari sanksi sosial tersebut agar dilaporkan kepada dan sektor 22 kewilayahan, sehingga mereka tahu dan masyarakat menikmati. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada pihak PT Pertamina agar menghitung kerugian lingkungan dari dampak pencemaran tersebut, ya, baik kerugian lingkungan secara umum maupun kerugian lingkungan yang diderita oleh masyarakat, ya. Dalam posisi sulit ini tentunya masyarakat akan senang apabila mendapat kompensasi dari ganti kerugian oleh pihak Pertamina. Demikian, mudah-mudahan sanksi yang diberikan ini bisa diterima dengan baik dan intinya bisa mendidik, ya, memunculkan rasa cinta terhadap lingkungan, memunculkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Itu yang sebetulnya, ya. Bagaimanapun juga kerasnya suatu keputusan untuk mensanksi yang bersangkutan bila tidak menyentuh ke hati nurani, memunculkan rasa cinta terhadap lingkungan, itu juga percuma. Mudah-mudahan dengan 4 poin tadi, teguran dari dan sektor dan sanksi sosial dari dan sektor 22 bisa dilaksanakan oleh pihak Pertamina dan bisa sebagai trigger untuk memunculkan kembali kita semuanya agar mencintai lingkungan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.